Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu dalam edisi khusus 5 menit bersama karakter building kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas national resilience atau dalam bahasa Indonesianya di sini adalah ketahanan nasional. Ibaratnya kita mau coba kasih contoh simpelnya bahwa Anda tumbuh sekarang sudah menjadi pribadi yang besar sebagai mahasiswa itu karena punya daya tahan tubuh yang kuat. Anda waktu kecil Anda dikasih ASI atau nggak mungkin dikasih susu, kemudian Anda tumbuh didampingi orang tua, ketika Anda menangis dijaga oleh orang tua untuk menjaga supaya daya tahan tubuh Anda baik. Maka ketika saya masih ingat banget ketika anak saya tuh kalau malam panas tinggi ya, kadang-kadang dikasih ada obat khusus buat nurunin panas ya, karena daya tahan tubuhnya dia lagi konflik dengan virusnya, terus kemudian dia mencoba untuk melawan ya, tubuhnya menahan reaksi gitu. Jadi daya tahan tubuh itu penting banget, apalagi selalu kita di masa COVID-19 ini kita daya tahan tubuh kita tuh harus tetap kuat. Kita harus makan yang sehat, harus jaga kesehatan, tidur yang cukup, jaga jarak segala macam itu untuk meningkatkan membantu daya tahan tubuh kita. Nah, sama ibaratnya di dalam karakter building kewarganegaraan. Kalau Anda baca dalam lecture note mohon ditandai apa pengertian tentang ketahanan itu sendiri, resilience sendiri ya. Ketahanan berarti kalau dalam buku grit ya, itu ketahanan sama juga dengan kita siap sedia dengan berbagai pukulan yang datang ke kita. Uh, kita harus uh, apa namanya? Uh, Kalau mengutip di sini dituliskan kemampuan dalam konteks ini kan konteks bangsa Indonesia ya. Kemampuan sebuah bangsa untuk beradaptasi dalam berbagai kesulitan atau tantangan yang dihadapinya. Kemampuan sebuah bangsa untuk beradaptasi dalam berbagai kesulitan atau tantangan yang dihadapinya. Kalau kita berbicara ketahanan dari konteks Anda sebagai pribadi, berarti Anda punya kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai kesulitan atau tantangan. Kalau Anda berada di lingkungan RT RW bersama teman-teman di situ kerja kelompok misalnya ketahanan kelompok mana diuji, ya berarti mampu nggak Anda untuk mencoba beradaptasi dengan berbagai kesulitan atau tantangan yang dihadapi. Nah, itu konteksnya resilience. Jadi di dalam data ini udah kita dapat berbagai macam definisi tentang resilience itu sendiri dalam lecture note. Lebih lanjut, ketika kita bicara ketahanan nasional Indonesia, konteksnya Indonesia, berarti ada kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional ya. Jadi ada keuletan, juga ada ketangguhan, terus ada juga kemampuan. Jadi ketahanan nasional berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar. Jadi itu menjadi hal yang penting. Nah, biasanya kalau dalam ujian kita ada namanya keluar di kelas yang online juga, itu juga ada keluar juga nih konsep dalam lecture note yaitu dimensi-dimensi ketahanan nasional. Jadi dimensi ketahanan nasional di situ ada modal politiknya, modal sosialnya, modal manusianya, lalu juga ada modal budayanya dan modal fisiknya. Contohnya cukup sederhana, sudah ada dalam lecture note dengan sangat jelas contoh-contohnya. Jadi nanti kalau misalnya di ujian langsung ada contoh yang diminta mengenai dimensi ketahanan nasional, di situ ada modal politik, terus modal sosialnya, modal manusianya,
Lalu juga di situ ada modal fisiknya, dan yang satu lagi adalah modal budayanya, ya. Jadi bisa langsung dilihat. Titik poinnya ialah, kalau bisa diringkas, ketahanan sebuah bangsa tidak hanya berbasis pada kekuatan militernya, tapi pada juga budayanya, juga memang kekuatan militer itu penting bagi eksistensi negara, tapi selain itu juga ada hal lain yang menjadi modal bagi ketahanan bangsa, yaitu politiknya, sosialnya, manusianya, serta budaya dan fisiknya. Terima kasih.